Manusia hidup lo yang dibutuhkan apa? Mencari kan karena butuh. Kalau nggak butuh nggak mencari toh. Nah, itu tadi belajar di spiritual memang tidak hanya satu arah. Bukan karena ingin mengerti, bukan karena ingin belajar sesungguhnya. Banyak juga dari orang yang bangkrut, yang pedot itu. Seandainya tidak begitu, nggak mungkin beliau mau belajar. Nah, kira-kira aja jalan itulah yang bisa membuat beliau sadar. Jadi kalau bagi saya memang berat belajar spiritual. Harus punya tujuan pokok. Percaya. Kalau saya gini, istilah Jawa, ojo pisan-pisan getuni urusan dunia. Mergo urusan dunia ya mau kanggo no alam dunia. Budaya Arab besok masuk neraka lu. Ini kan bodoh kita. Tapi laku keras itu. Lah, saat ini berlaku. Tuh. Mosok kalau sudah bodoh itu kan salah toh. Mosok kalau sudah tahu salah mau diikuti. Coba ayo pakai akal sehat. Iya. Masa orang kalau nggak pakai cara Arab masuk neraka? Iya. Loh, gimana? Masa Tuhan itu nggak tahu cara Indonesia? Tahu toh. Lah, makanya ini tinggal manusianya lagi. Nah, ketika membangun kesadaran masa ditakut-takuti? Lah, itu kan banyak pengikutnya. Bukan kesadaran murni berarti Bapak ya. Lah, itu kan bukan karena sadar, karena takut. Karena takut. Sampai orang mati pun. Paksaan juga itu Bapak. Iya. Paksakan, tapi maksa itu tidak harus secara keras. Maksa orang itu, ya, maksa orang pakai akal halus, politik, pakai cara yang halus, biar kita ini menekan orang tidak terasa ditekan orangnya, kan gitu. Sampai orang mati saja kerandanya dipakai kudung ini, ditulisi Arab. Sama saja itu kan bodohi Tuhan itu. Maksud Tuhan bisa diseladur, dibodohi. Ini orang Arab, ya enggak toh. Iya. Di masa kecil saya orang mati sudah kerandanya ditutup. Kalau dulu ya kain polos, kadang-kadang ngejarik, itu nyamping itu. Iya. Kan enggak ada tulisan-tulisan orang mati dikasih label. Iya toh? Iya. Kalau enggak ada labelnya tulisan Arab, enggak diterima Tuhan loh. Mati ini kehendak Tuhan apa kehendak orang Arab? Jangan bodoh kita sebagai bangsa Indonesia. Indonesia loh. Berapa puluh suku Indonesia. Tapi nggak ada WN ini suku Arab nggak ada. Tapi budaya Arab lah yang berkembang. Kenapa? Karena kita bodoh. Ya toh? Iya, betul, suku Dayak, suku Inde, suku Atmat, suku Padang, suku Osing. Nggak ada WN ini suku Arab. Tapi budaya Arab yang berkembang di Indonesia. Iya. Karena apa? Ya karena kita ini bodoh. Masih bodoh. Kalau sudah dibilang menuju zaman terang benerang bagi siapa? Ya bagi Arab, bagi Indonesia gelap gulita. Iya. Iya toh? Bagi Nusantara masih bagi Nusantara gelap ini. Saat ini bangsa kita levelnya paling rendah. Bangsa terbodoh sedunia. Karena apa? Punya tidak bisa make. Punya lo tidak ngerti. Karena apa? Tidak pernah melajari apa yang kita punya. Yang dipelajari miliknya orang asing. Jangan bangga dulu kita punya kapal terbang, punya jalan tol, punya pabrik-pabrik. Jangan bangga dulu. Itu kalau kita sudah tinggal dunia tidak dibawa. Ya kan? Iya. Mari kita berdiri di kaki sendiri. Ini. Kita Indonesia, tetap Indonesia. Kembali Nusantara, ke jati diri kita. Nah, Nusantara tetap Nusantara. Bali ke jati diri. Oh, jati dirinya saja nggak menemukan. Nggak tahu, ya. Kalau dikatakan orang gini-gini, nganut saja. Yang ngatain gitu-gitu, nasibnya sendiri nggak tahu kok.
coba. Tapi nganut terus diajak gini-gini. Ya karena takut tadi ya, masuk neraka. Karena takut itu ditakut-takuti lah. Iya. Karena apa? Orang kok ditakut-takuti takut karena bodoh. Kalau orangnya ngerti ya nggak takut. Sudah ngerti apa adanya kok. Mosok Tuhan membuat kita bangsa Indonesia bangsa yang terbodoh. Ya enggak. Ya karena kita sendiri yang bodoh nggak mau belajar. Orang bodoh itu lemah. Takut-takuti sedikit sudah takut sudah. Ya, mari kita cari kebenaran yang benar. Sebenar-benarnya, kebenaran sejati. Ya. Orang Jawa bilang benar itu, letak kebenaran itu dikatakan sejati. Jadi sejati benarnya itu benar. Benarnya kebenaran. Iya, terima kasih. Monggo. Terima kasih, Bopo. Ini monggo. Selanjutnya kemarin itu saya banyak melihat juga pelaku spiritual itu mulai berangkatnya itu ternyata dari keterpurukan masalah ekonomi, keuangan, karena bangkrut, karena nggak punya uang, ingin belajar spiritual, tujuannya nanti biar bisa naik ekonominya. Bagaimana menurut Mbah Harjo itu? Makanya tadi dan saya sudah bilang, manusia hidup lo yang dibutuhkan apa? Mencari kan karena butuh. Kalau nggak butuh nggak mencari toh. Nah, itu tadi belajar di spiritual memang tidak hanya satu arah. Bukan karena ingin mengerti, bukan karena ingin belajar sesungguhnya. Banyak juga dari orang yang bangkrut yang pedot itu. Seandainya tidak begitu, nggak mungkin beliau mau belajar. Nah, kira-kira aja jalan itulah yang bisa membuat beliau sadar. Jadi kalau bagi saya memang berat belajar spiritual. Harus punya tujuan pokok. Percaya. Kalau saya gini, istilah Jawa, ojo pisan-pisan getuni urusan dunya. Mergo urusan dunya ya mung kanggo no alam dunya. Jangan memberatkan harta, benda, kekayaan apapun di dunia. Karena harta, kekayaan di dunia hanya di dunia. Sampai jabatan, sampai itu tadi, keistimewaan itu hanya di dunia. Setelah itu kembali di pangkuan Tuhan, di hadapan Tuhan, manusia sedunia sama. Semua itu ditinggalkan, Bapak ya? Semua ditinggalkan, hanya ceritanya saja. Makanya kalau masih hidup, berperilakulah yang menjadi suri toladan. Menjadilah orang yang benar dan baik. Iya, oke. Terima kasih. Kita juga mengetahui dalam ilmu Jawa itu ada tataran ilmu kasampurnaning urip dalam konsep ilmu Jawa. Apa seperti orang yang punya kemampuan bisa menyembuhkan orang, terus ada yang bisa berkomunikasi dengan leluhur, dengan bangsa ini itu. Apa itu termasuk yang dinamakan ajaran kasampurnan, Bapak? Mungkin bisa dijelaskan. Yang dikatakan sempurna itu kan dipandang dari mana saja, tidak ada salahnya, tidak ada cacatnya. Toh. Betul. Kalau manusia saja sedunia tidak ada yang sempurna, hanya Tuhanlah yang sempurna. Tidak ada manusia tidak punya kelemahan, tidak ada. Walaupun punya kelebihan bagaimanapun, manusia tetap punya kelemahan. Kekurangan. Iya. Lah, nyampe bahwa manusia bisa bicara dengan leluhur,
dengan makhluk lain. Iya. Itu kan karena belajar. Betul. Kalau nggak belajar ya nggak bisa. Apa semudah itu? Nah, kalau belajar 1 bulan, 2 bulan, sudah kira-kira sudah merasa bosan, pindah lagi loh. Terus apa yang akan didapatkan? Kepercayaan diri aja nggak punya. Kalau kepercayaan diri nggak punya, terus kepercayaan yang dengan makhluk lain gimana? Nah, malah sulit mendapatkan. Kita bicara itu jauh dari sempurna kalau malah kalau percaya ke makhluk yang lain, Bapak. Nah, yang dikatakan sempurna itu misalnya sempurnanya manusia aja. Iya. Kok diberi bisa bicara dengan makhluk lain, itu anugerah juga ya, karena rajin belajar. Tapi ada ini pembawaan dari sejak lahir, ada yang gini, tapi hanya tahu saja. Ini yang dinamakan indigo. Indigo itu pembawaan sejak kecil, sejak lahir, indigo. Tapi hanya tahu aja dia. Kalau ada makhluk ini lewat aja. Kalau di situ ada yang menempati ada, itu tahu dia. Tapi hanya tahu, nggak bisa beliau bicara dengan itu, nggak bisa. Itu indigo. Kalau ingin lebih dalam melajari, kalau sudah tahu, mau ingin belajar gimana caranya konsultasi dengan makhluk lainnya, perlu belajar lagi. Belajar lagi. Nah itu saja ya, apa ya, arahnya pro kontra. Ada yang mengatakan kalau bisa bicara makhluk lain, ada yang mengatakan apa ya, syirik atau apa, tidak boleh, musyrik dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan boleh, sah, itu kehendak Tuhan lah, kan kembali lagi toh. Makanya jelek atau baik jangan ditebang sama rata. Kok terus dianggap kehendak Tuhan itu gimana nanti? Manusia nggak belajar menjadi orang melarat, sudah kehendak Tuhan ya sudah, kan nggak berusaha ingin bangkit menjadi orang kaya, kehendak Tuhan loh. Iya, Tuhan mengendaki, tapi kalau manusia berusaha kan kalau sudah cuma di rumah saja pengen kaya, wah itu patut dipertanyakan, Bapak ya. Nah, di rumah saja kok nggak pernah kemana-mana kok kaya, pasti ada jalan lain. Di rumah saja didatangi orang. Ya bisa jadi. Juga bisa jadi didatangi orang karena apa? Bisa jadi. Mempunyai kelebihan apa? Ya nggak mungkin. Kalau nggak punya kelebihan, nggak ada yang ditanyakan, ya nggak mungkin didatangi orang. Ngapain datang jatuh jauh? Nah, gitu loh, Mas. Kita ini kesana kemari, Pulau Jawa sampai ujung timur sampai ujung barat ini ya apa? Belajar. Ini juga belajar. Ketemu warga yang kesana. Nah makanya kalau di SS ini kan tidak ada istilah guru murid ya gini. Kalau sudah ini kita akan tinggal konsultasi, sharing. Sebetulnya apa atau ini? Terus bagaimana caranya mendapatkan ini? Kan gitu. Kan saya nggak ngajarin apa-apa toh. Saya aja hanya memberikan ini kuncinya. Cari sendiri. Kalau gitu, kalau ingin kaya, saya kan lebih kaya dari warga-warga lain. Kalau tujuannya hanya ingin kaya aja. Kan bukan sekedar kekayaan harta, tapi kekayaan hati ini paling penting. Itu yang lebih utama. Nah, kita ini sama kok. Makanya kita harus punya cinta kasih. Banyak leluhur-leluhur kita yang terjebak karena dunia. Kan godaan dunia kan ada 3. Harta, tahta, asmara. Wanita, iya. Ya, asmara. Asmara. Cinta.
Cinta itu macam-macam, cinta asmara, cinta harta. Tapi asmara ini nggak bisa ditolak. Digoda dari asmara nggak bisa, dari harta nggak bisa karena sudah kaya. Tapi dari tahta, apa tahta? Kekuasaan. Banyak toh leluhur-leluhur kita. Betul. Lah, ini bisa menjadi koco benggolo. Misalnya, ya kakek kita sendiri, Mbah Said, Mbah Raden Said itu kan ya terperangkap karena apa? Tahta kekuasaan. Ada kaitannya. Ada. Itu. Beliau digoda harta, beliau anaknya orang bupati. Sugih. Bupati, ya. Putra bupati, orang terpandang, orang terpengaruh di zaman itu. Betul. Semua putri-putri siapa saja yang mau menghendaki ingin dibersunting, nggak ada. Tapi kelemahannya ini kakek kita ini, leluhur kita, leluhur orang Jawa masih bisa tertangkap dengan perangkap ini, tahta, kekuasaan. Ya, seandainya leluhur kita ini tidak punya kelemahan ini, orang Jawa tidak seperti ini beratnya. Ya toh? Betul, Pak. Betul, betul. Makanya sebelum itu yang datang ke sini ya, zaman kejayaan Majapahit itu yang sekarang disebut namanya Mbah Sunan Ampel itu Raden Rahmat. Mbah Rahmat, Raden Rahmat. Raden Rahmat, iya. Nah, itu kan datang sini minta izin pada Prabu Brawijaya, entah Brawijaya yang keberapa ya. Tapi jelasnya kan gitu, diizini. Nah, setelah beliau tahu kalau mau bertuhan kok caranya beda, jadi dipindahkan ke sana. Loh, kalau bertuhan kok apa bengok-bengok ini? Teriak-teriak, panggil-panggil Tuhan. Iya, iya. Nah, kan orang Jawa dulu kan enggak. Sampai sekarang orang Jawa kalau bertuhan kan cukup diem aja. Iya. Tak gini. Kalau sudah punya kunci ya paling dak, buka kunci, nah langsung. Kan beda dengan budaya dari sana. Beda. Ya. Setelah itu beliau, oh kalau gini kan ganggu saya, coba saya tempatkan di sana. Cara Jawane wis tak lih nih kono lho. Tapi nggon ki ora tak wenehno, tak wenehi ngampil. Nyilih. Oh, dipinjami. Dipinjami tempat. Istilahnya ngampil. Sekarang istilah jadi ngampel. Ini saka tembung ngampil. Ngampil ki nyilih. Oh, gitu. Disili. Iya. Enggak, baru tahu ngampil. ini, Bapak. Ah, itu loh. Kalau ini tidak diwedar mungkin kita ya selama ini tetap tidak tahu ini. Ya, tidak tahu.